Selamat pagi, Jago Radar. Saya bersama Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal. Saya kepingin ngajak ngobrol-ngobrol tentang sistem laporan masyarakat tentang berbagai masalah kan. Seperti kita tahu banyak masalah yang ada di masyarakat dan masyarakat bingung cara melaporkannya kemana. Nah ini mumpung kita sama Ibu Kepala Dinas, kita tanya-tanya langsung. Ya Bu, jadi selama ini kan masyarakat kadang-kadang punya banyak ganjalan gitu ya. Keluhan ya. Keluhan mungkin ya, tapi kadang bingung mau lapor kemana gitu. Iya, iya. Saya dengar kan katanya sekarang ada program baru. Iya. Apa Bu namanya Bu? Jadi sekarang ini sebenarnya sudah harus dilakukan semua birokrasi ya. Jadi semua lembaga publik kita, organisasi perangkat daerah itu harus merespon dengan cepat semua laporan masyarakat. Sekarang ini kita sudah mensosialisasikan, termasuk juga menyiapkan perangkat admin untuk spam lapor. Spam lapor ini untuk Kominfo sebagai admin utama dan ada di semua OPD, ada admin khusus manakala ada laporan tentang pelayanan sosial, berarti di dinas sosial ada adminnya, kemudian tentang kesehatan di dinas kesehatan ada. Nah itu wajib untuk bisa segera merespon. 1 kali 24 jam begitu sudah masuk, kemudian kita teruskan, bisa langsung direspon meskipun tidak langsung tuntas. Artinya mungkin klarifikasi dulu. Pada saat laporkan mungkin belum jelas substansinya apa. Iya. Begitu sudah jelas harus kita respon. Arahnya kemana? Misalnya urusan sosial, yang ditanyakan masalah PKH, berarti kan bantuan sosial tuh. Iya. Ya berarti admin dinas sosial harus segera melapor, merespon. Tetapi pada saat kemudian agak lelet nih, kita adminnya dari Kominfo akan mengingatkan ke adminnya Dinsos. Jadi kita ada grup WhatsApp juga untuk memantau pergerakannya. Kemudian manakala masyarakat di spam lapor itu sudah masuk, itu semua keluhannya, substansinya, materinya itu terekam. Yeah. Dan ini bisa menjadi bahan kebijakan pada saat di tahun yang akan datang. Manakala ada program kemudian mungkin ada yang harus dievaluasi nih, misalnya PKH tidak tepat sasaran, ada orang miskin tapi nggak dapat, ya itu ketepatan sasaran, itu nanti pasti akan terekam. Ketepatan sasaran berarti di periode berikutnya pasti ada evaluasi. Bahkan kadang kalau misalnya seperti di bantuan sosial, dari Irjen Kementerian Sosial langsung turun ke lokasi, mengecek. Jadi kalau spam lapor itu kan tidak sama dengan kanal pengaduan yang lain, ya. Kalau misalnya lapor BUP, lapor GUP itu kan versinya lokal di wilayah kabupaten, kabupaten. Tapi kalau ini terekam sampai ke kementerian lembaga. Jadi Ombudsman sebagai lembaga yang ditugasi oleh Presiden untuk mengawasi terkait dengan layanan publik pun akan merekam. Pada saat ada keluhan, ada respon nggak dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi yang memang menjadi objek yang dilaporkan, sudah ada respon enggak. Termasuk juga dari Kemendagri, terus sekarang ini Kementerian Kominfo juga mengendalikan proses mekanisme pelaporan sampai tindak lanjutnya. Ya, di samping ada staf kepresidenan yang memang dikhusus untuk menangani bagaimana pergerakan mekanisme pelaporan pada saat masyarakat melaporkan hal-hal yang mereka keluhkan terkait dengan layanan publik, itu harus ada respon. Nah, rekaman dari keluhan masyarakat, kemudian respon tindak lanjut, itu semuanya menjadi bahan kebijakan di yang periode yang akan datang. Ya. Sekarang ini yang marak kan dana desa ya. Kemarin kita sempat ada evaluasi semua admin spam lapor OPD, kebetulan ada dari inspektorat. Kemudian saya juga sampaikan progresnya gimana nih. Jadi sampai dengan sekarang hampir sekitar 132 lapor yang masuk ya. Kebanyakan juga ini yang lagi tren itu dana desa. Kebanyakan terkait dengan tata kelola dana desa, bagaimana transparansi dilakukan oleh kepala desa itu menjadi bahan. Pada saat kemudian dana desa misalnya BLT nih tidak tepat sasaran, BLT dari DD, itu pasti akan terekam. Nanti Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri barangkali di tahun yang akan datang akan mengevaluasi mungkin kriterianya, mungkin nanti mekanisme pendistribusian,
evaluasi monitoringnya, pengawasannya seperti itu. Iya, tapi kan kalau tadi kan ada yang laporan per OPD Bu ya. Iya. Tapi ini kalau yang spam lapor Iya. apa Bu? Singkatan apa itu ya? SP4N apa ya? Iya. SP4N lapor apa? Iya. Sistem pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat. Iya. Jadi masyarakat bisa melaporkan ke sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, laporan online, semua aspirasi masyarakat secara online. Rakyat, Bu, ya. Iya, jadi kadang-kadang begitu banyak singkatan kan nih orang Iya, iya. hafal ya. Tapi intinya bahwa sistem aplikasi ini itu menampung semua pengaduan masyarakat secara online. Ya. Bisa lewat SMS, website, atau langsung menuju ke kanalnya kami, kemudian akan terekam kepada OPD mana itu dilaporkan. Iya. Jadi kalau misalnya masyarakat lapor itu harus jelas juga identitasnya, terus termasuk tempat tinggalnya di mana, namanya, yang dilaporkan apa, kemudian ini menjadi apa ya, paling tidak dari admin itu meneruskannya jelas. Berarti intinya kalau span lapor tadi itu bisa lewat SMS, Bisa 1708 ya, 1708. 1708. Iya, itu tidak berbayar, gratis. Oh, bebas SMS, itu ya, bisa. Pak. Kemudian lewat website juga bisa, juga bisa, ya. Terus WA juga bisa. bisa, nggih, bisa langsung. Jadi Lah, ini kalau masalah lapor lewat ini iya. langsung kemana Bu? Adminnya itu berada di sini atau di pusat? Ada di sini. Oh, di sini ada? Jadi kalau misalnya ada laporan masuk, Ya. kemudian nanti kita akan lanjutkan kepada pejabat penghubung, kepada admin yang ditunjuk di OPD. Oh, Nah, ya. admin di OPD itu nanti masing-masing di dalam OPD itu akan tindak lanjut. Bidang Ya. mana ini yang Oh. dilapori, yang menangani. Nah, itu nanti Ya. responnya situ. Kalau misalnya dia harus ke lapangan, Ya. ya berarti harus ngecek dulu nih. Berarti ke lapangan dulu butuh proses. Nah, kemudian minimalnya direspon dulu. Oh ya, nanti ada tim kami akan turun ke lapangan. Dijawab Jawabannya, dulu. oh ya, ya, Dijawab ada dulu. jawabannya, Habis itu ya. nanti setelah ke lapangan, kemudian ada potret bahwa memang tim ke lapangan cek ada rekomendasi tindak lanjut. Ya. Kalau memang langsung bisa ditangani saat itu berarti ditangani. Kalaupun tidak berarti berproses. Iya. Responnya seperti itu. Iya. Oke. Tapi ini Bu, kan PR kita kan sebetulnya tentang trust masyarakat ya. Oh iya, kepercayaan. Iya, kan sudah bukan rahasia umum ya itu kalau masyarakat lapor kadang-kadang merasa lah paling digeledakan kentok gitu kadang-kadang gitu. Lah ini dengan SPM 4N lapor itu ada jaminan enggak Bu tentang respon tadi itu? Ada jaminan. Pasti, Ada ya, pasti ya. Karena mesti dikejar. Ya Pak Bu. Karena kami itu punya kewajiban untuk Iya. mengawal sampai Iya. dengan tuntas. Nah, pada saat nanti ada laporan kemudian belum, itu nanti kan kita kejar. Karena kita juga melaporkan tindak lanjutnya sampai mana. Iya. Kemudian kalaupun tindak lanjut belum sampai tuntas itu ada proses pengawalan juga. Iya. Itu nanti kita laporkan. Iya, iya, Secara otomatis memang kita harus kejar sampai dengan selesai. Meskipun ada sesuatu misalnya laporan bukan kewenangan kita. Iya. Berarti kan kayaknya ngambang. Misalnya contoh tidak dapat bansos karena belum masuk DTKS. Nah, Iya. sudah diusulkan DTKS kok di bulan berikutnya belum muncul. Itu kan dikenal. Karena yang mengelola DTKS adalah Kementerian Sosial. Iya, betul. Jadi seakan-akan belum sampai tuntas, tapi itu di luar kewenangan kita. Ya. Jadi kita menunggu sampai dengan penetapan dari Kementerian Sosial bahwa yang bersangkutan masuk data terpadu kesejahteraan sosial. Ya. Setelah itu, setelah masuk, kemudian dapat intervensi program bansos Ya. sesuai yang dibutuhkan. Ya, seperti itu sih Ya, kira-kira ya, alurnya. Iya, iya. Gitu ya. Jadi jangan apa ya. Masalahnya kan memang a priori ya Bu ya. Masalah itu kan a priori betul. Jangan takut untuk lapor terus kemudian males lapor. Kadang-kadang orang males lapor lah kok udah direspon apa enggak. Itu Tapi kadang-kadang. pakai spam lapor pasti Ya. insya Allah kita upaya semaksimal mungkin karena sudah terekam. Kalau belum mesti kita juga dapat teguran. Ini kok belum berproses ini sampai Iya, mana. iya. Nah itu. Berarti Ada evaluasinya, ada monitoringnya. bisa dikawal secara transparan ya Iya, masyarakat ya. transparan dan teradministrasi, terekam Iya. dengan baik. Yang spam lapor itu. Iya, Oke. iya. Ada Karena ada saran- pengawasan loh dari ombudsman juga. Oh ini? Iya, kalau misalnya kita kadang begitu ada laporan terus responnya nggak tuntas, Iya. itu turun mereka. Dari Iya, ombudsman turun
menanyakan, ini ada lapor seperti ini kok belum Nggak ada. direspon atau belum tuntas responnya. Karena biasanya itu akan menjadi bahan monitoring evaluasi. Ya, Iya, kalau dibutuhkan kadang dari staf ahli kepresidenan juga turun. Kayak misalnya spesifik banget ya, Iya. itu kadang tim juga turun. Saya pernah soalnya didatangi, Udah pernah begitu jatuh, ya? banyak energinya buat ngeladeni luar Iya, biasa ya, turun lagi. Sudah enggak apa-apa, memang itu kan kewajiban sih ya, Iya, betul, kewajiban untuk merespon semua pengaduan sampai iya. dengan tuntas. Tapi ada PR lagi tuh Bu, yang selama ini kita lihat ya. Pertama tadi masalah kepercayaan. Ya. Yang kedua, ini mereka kadang takut. Artinya kalau misalnya lapor nanti ada intimidasi. Oh, Ya kan Bu, saya kan lapor. Pak Lurah dilaporkan misalnya tentang kasus apa, misalnya mau PLT atau apa dilaporkan. Nah masyarakat kan kadang takut Bu, nanti jangan-jangan saya diintimidasi gitu. Nah terus gimana tuh Bu? Ada jaminan tentang jadi itu? meskipun mereka, kalau laporan kan memang identitas harus jelas. Ya, Karena harus bertanggung jawab nih, pelapor itu harus bertanggung jawab, bukan Mr. X kemudian melaporkan. Enggak, tapi harus misalnya Nur Hayati, orang Hudele melaporkan tentang apa, lah itu harus rekam. Jadi itu hanya untuk kepentingan admin saja, karena harus Iya. ada catatan. Iya, Tapi betul. insya Allah ini kita aman ya, aman artinya sampai dengan tindak lanjut ini adalah identitas buat kami. Ya. Jadi informasinya itu kami yang simpan. Iya. Sampai Tidak dengan bocor nanti ya, Bu, ya? penyelesaian mudah, ada bocor. Jadi nggak usah terus kemudian Iya. apa ya, oh jangan-jangan nanti habis ini ada orangnya Pak Lurah nih datang ke Iya, saya. gitu, Bu, Enggak. betul, Jadi iya. nanti pun yang menangani adalah lembaga teknis fungsional yang memang punya kewenangan. Iya, iya. Kalau begitu lapor tentang ada penyimpangan DD ya bukan langsung semuanya di adminnya Aspan lapor, tapi tetap nanti ada yang meneruskan. Iya. Begitu sudah ada turun ke lapangan, ada indikasi, rekomendasi, pasti nanti inspektorat turun. Ya. Kalau ada kayaknya ada penyimpangan nih, Ya. data atau pidananya, itu nanti APH langsung. Jadi ada proses step by step. Ya, ya. Kalau sudah dari inspektorat sudah ada penanganan, kemudian kayak misalnya taruhlah ada penyimpangan, kerugian negara, Ya. itu masih diberi waktu 60 hari. Begitu sudah diselesaikan pengembaliannya, tetap ada apa ya LHP-nya, hukuman disiplin dan sebagainya, tapi terselesaikan. Jadi tidak langsung kemudian, kecuali kalau di situ perkaranya sudah masuk di ranah pidana. Iya, itu Perdata sudah. pun tidak segera dikembalikan dalam jangka waktu itu, berarti nanti naik ke kepolisian, penyidikan, Jadi kemudian kasus masuk. pidananya tetap Iya, diteruskan. ada yang sesuai. sampai ke kejaksaan, karena memang itu tergantung dari substansi yang dilaporkan, Iya, iya. seberat apa penyimpangannya itu. Iya, iya. Ya, seperti Ya, itu tadi sih. berarti alurnya secara pasti masuk semua aduan itu masuk ke SP4N lapor tadi. Iya. Dari sini kemudian didistribusikan sesuai dengan OPD, masing-masing yang berkepentingan ya Bu. Iya, Iya, iya. mus langsung direspon. Direspon ya. Jalan berlubang, berarti Iya. DPU tuh. DPU Iya. mana nih jalannya, nanti kan survei. Oh, ternyata sudah dianggarkan, tapi nanti di perubahan. Berarti Iya. kan ada, oh perubahan mau digarap. Nanti Iya. tinggal nunggu yang bersangkutan yang lapor, oh Iya. berarti perubahan setelah Oktober sebelum Desember pasti sudah Iya. beres gitu. Ternyata di tahun itu tidak ada tindak lanjut. Berarti masalah boleh lapor lagi ya? Kok belum Biasanya ada? kan nanti menjadi bahan PU. Berarti ini ada yang harus diperbaiki Apa urgen mungkin nih. ya? Iya, Iya, ada iya. urgen di range tahun berikutnya pasti Oh, menjadi prioritas. diprioritaskan. Iya, Iya, harus iya. ada. Jadi masyarakat tidak perlu takut, harus berani menyampaikan apa sih keluhannya. Iya, iya. Layanan publik apapun. Ini kemarin juga pas ada Larasda, kemudian juga Rakorpok, itu juga sempat Ibu Bupati sampaikan, ini loh yang tren sekarang kembali ke masalah admindo. Bikin KTP lama, bikin Iya. KK itu kembali langsung Ibu negur, harus itu cek lagi teman-teman teknis seperti apa tata kelola di sana. Jadi dikejar terus sampai Iya. dengan rampung. Nah Bu, ini yang SP4N tadi atau lebih dikenal lapor, dengan ya. span lapor tadi ya Bu ya. Ini kan masyarakat belum semuanya paham. Ya, ya ini kan program kayaknya juga nggak baru-baru amat ya. Mungkin masih belum sampai 10 tahun ya. Iya, iya. Sosialisasinya Bu. Sosialisasinya ya salah satunya ini Ini pakai ya. podcast ini. Berarti Sebenarnya sering-sering lah kemarin, podcast Bu. Iya, sering-sering podcast ya. Jadi apa ya bisa tahu lah. Jadi lewat semua kanal informasinya Kominfo sudah kita gembor-gemborkan. Cuma memang kadang kan masyarakat akan merespon sesuatu itu pada saat dia itu butuh. Iya, Itu iya. sudah hukumnya begitu, dia Iya, iya. butuh baru dia, oh sebulan ini
ada saluran nih, ada Iya, wadah gitu. ini Tapi ya. ada saat tidak butuh biasanya fine-fine aja. Iya, Nah, memang kami semua OPD lewat kanal yang biasanya kan masing-masing OPD juga punya kanal pengaduan. Kita juga sampaikan juga berkewajiban mensosialisasikan lewat spam lapor. Iya. Gitu. Oke. Ya kira-kira begitu ya, Jago Radar. Jadi sekarang kalau punya ganjalan yang harus disampaikan kepada pemerintah atau apa istilahnya ya, pelayanan publik Ya, itu ya. biasanya pelayanan publik yang Betul. banyak. Sampaikan saja ke SP4N Lapor, bisa lewat WA, bisa lewat SMS, bisa lewat website. Sekarang ada jalan keluarnya. Terima kasih. Selamat siang.